proses. Nah, ini kita bisa langsung lihat ini. Jadi jawaban yang terkumpul, teman-teman yang sudah ngisi ada 40. Ada 40 Bapak Ibu yang sudah ngisi. Terus tampilannya kayak gini jawabannya. Jadi kita bisa langsung menggunakannya. Nah, ini udah agak berubah ya Bapak Ibu ya. Ini jadi kita bisa melihat datanya. Oh, ada 9 orang teman guru yang pernah upload video, ada 8 yang pernah buat ajar. Terus materi yang paling diinginkan hari ini tentang fitur rumah belajar ternyata 60% nambah, tadi 52. Terus Bapak Ibu pengen belajar apa, di sini ada. Nah, ini seperti ini. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, ini jawaban ini bisa kita buat ke sheet. Tinggal ini diklik saja. Nanti buat spreadsheet baru seperti ini. Akan buat sheet sendiri. Nah, muncul ini nanti jawaban Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau di Google Classroom saya yakin memanfaatkan link seperti ini. Jadi dari form langsung ke sheet, hingga bisa kita manfaatkan. Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, mohon izin yang sudah bisa, semoga nanti istilahnya lebih menguasai. Saya sendiri juga masih belajar, yang belum bisa tambah ilmu. Kita belajar membuat Bapak Ibu. Kalau mau membuat, klik kosong. Ini ada yang komentar videonya tidak diaktifkan. Saya tidak aktifkan video ya Bapak Ibu, khawatirnya jaringannya terganggu. Nah, kalau kita mau buat Bapak Ibu, ambil sama seperti sheet, doc. Jangan lupa di sini judulnya ganti dulu. Misalkan saya mau membuat formulir ya, kebutuhan sekolah misalkan. Klik dulu. Nanti ininya berubah judul. Nah, misalkan ini kita kasih deskripsi. Deskripsi itu penjelasan formulirnya untuk apa, misalkan formulir ini untuk membuat RKAS misalkan. Terus pertanyaannya, kita buat pertanyaannya Bu. Misalkan biasanya yang paling umum itu nama yang isi formulir itu siapa. Ketika nama ini mau jawaban singkat, biasanya nama itu pendek jadi jawaban singkat. Nah, cukup. Kita mau gunakan jawaban singkat lagi, ini tinggal di copy aja. Ini kan ada gambar copy Bapak Ibu. Nah, seperti ini, kita duplikat, tinggal diganti. Misalkan ditulis NIP misal, karena ini sudah kenal nggak usah NIP ya, misalnya kelas. Nah, kita duplikat lagi. Misalkan kita mau data kebutuhan apa, kebutuhan yang diharapkan. Kalau kita mau buat skala centang, klik centang aja. Opsi yang bisa kita gunakan, apakah bentuknya jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, dan seterusnya. Kalau nama biasanya jawaban singkat. Misalkan sapu, terus moceng, alat tulis, dan seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Itu cara membuat form. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu, saya pernah buat, langsung saya kirim. Murid kita tidak bisa ngisi, karena ini setelannya harus kita rubah dulu. Kalau bentuknya pertanyaan dan ada nilainya, ini setelan kuis harus diklik. Nanti selesai ngisi akan muncul skor. Tapi kalau bukan pertanyaan yang nanti kita harapkan ada nilainya, ini tidak diklik tidak apa-apa. Terus ada pengaturan jawaban. Ini jangan lupa, kalau kita menggunakan akun belajar ID, anak yang tidak punya akun belajar ID, kalau ini tidak kita rubah, dia tidak bisa ngisi.
Ini kan ada batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dia langsung diaktifkan hanya untuk pengguna akun belajar ID. Maka saya nonaktifkan. Kenapa? Karena sebagian besar siswa kita biasanya lupa password. Tinggal kita kirim misalkan ke WhatsApp ya, grup WhatsApp atau ke Google Classroom. Seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri. Kita lanjut selanjutnya Bapak Ibu, agak cepat saya. Yaitu Gmat. Masuknya di sini. Ini Gmat, ada gambarnya. Bisa juga di sini Bapak Ibu ya. Kita ketikkan nanti Gmat. Terus kalau pengen buat seperti saya tadi, kita jadwalkan, kita ada pertemuan Gmat pada hari ini atau besok, itu melalui sini saya biasanya, Google Calendar. Bapak Ibu mau menjadwalkan pertemuan biar bisa buat Gmat, tapi dari Google Calendar. Pilih tanggalnya, karena hari ini tanggal 29, bisa juga pakai tanggal 29 tapi waktunya harus nanti malam. Saya pilih aja 30 ya, tanggal 30 Bapak Ibu ya. Klik kanan, klik kiri di tanggal yang kosong, nanti akan muncul seperti ini. Langsung ke event. Dan kita coba dulu. Nah, ini tanggal 30. Kemudian kita klik ya tanggalnya Ibu ya. Cara yang kedua, klik tanda plus yang ada di kiri atas. Nanti akan muncul ke beranda pembuatan webinar seperti cara pertama tadi. Terus jamnya mau jam berapa? Ya kan jam 2. Apakah sejam atau 2 jam? Misalkan 2 jam, jam 4 sore. PM ini sore Bapak Ibu ya. Apakah mau setiap hari centang? Kalau tidak setiap hari, hanya terbatas waktunya 1-2 hari, jangan dicentang. Kemudian apakah Bapak Ibu mau nambahkan seseorang, istilahnya teman kita juga yang nanti bisa kita ingatkan bahwa hari itu ada kegiatan, ini tinggal tambah, terus masukkan alamat emailnya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau nambahkan Gmat linknya, itu klik ini. Nah, langsung muncul nanti ini Bapak Ibu. Kemudian mau nambah attachment ini file, tambah di sini. Kalau sudah, save. Sudah muncul Bapak Ibu. Selanjutnya saya langsung Bapak Ibu, kita ke Google Classroom. Bapak Ibu, saya yakin Google Class ini sudah banyak yang menggunakan. Jadi saya agak cepat aja. Kalau kita sudah pernah membuat, nanti akan muncul ini Google Classroom kita. Kalau mau membuat baru, klik tanda plus. Nah, ini buat kelas. Kalau mau gabung kelas, minta kodenya. Di ini kolom percakapan Gmat saya kirim kode kelas. Jadi saya tadi sudah membuat kelas untuk pelatihan pemanfaatan akun belajar ID. Selanjutnya saya mau ngajak teman-teman, kalau mau merubah ini ya, tampilan atas ini, headernya biar bagus. Ini bisa klik milih foto ya. Foto yang sudah ditampilkan di sini. Ada pilihan tema yang sudah disediakan, bawaannya ya, template-nya. Bisa juga kita pilih foto dari tempat penyimpanan kita. Misalkan ini saya buatnya dari laptop, maka saya milih foto yang ada di laptop saya. Klik aja pilih foto dari komputer. Ya, nah nanti akan muncul ke sini. Biasanya Bapak Ibu
Nyimpen foto di mana? Kita mau menugaskan ke murid kita, itu klik tugas kelas. Terus mau buat, klik buat. Misalkan tugasnya tugas hari ini, kita klik aja judul, misalkan pembelajaran 5 PS misalkan. Terus ini ada opsi petunjuknya apa, diselesaikan secara berkelompok. Oke. Kemudian tentunya Bapak Ibu, untuk agar anak-anak lebih jelas, itu kita bisa memberikan sumber belajar. Bisa dari Drive, YouTube, atau kita buat sendiri, atau bisa kita ngupload PPT atau apa saja yang berkaitan dengan tugas yang akan kita berikan ke anak. Bisa juga link juga. Terus poinnya ini bisa kita kasih di sini. Tenggat waktunya kapan, ini tinggal diklik aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya tidak mau jelaskan lebih jauh. Nanti ada slide-nya sendiri, karena materi pokok yang tentang rumah belajar belum saya sampaikan. Saya lanjut lagi Bapak Ibu ke Google Site. Ini contoh, ini punyanya Edi Satu Mulyaguna. Ini saya sudah buat kemarin. Sekarang kita kalau mau membuat dari awal, caranya gimana gitu. Seperti ini Bapak. Bentar. Kita bisa menggunakan template. Kalau kita mau membuat Google Site ya Bapak Ibu ya, kita gunakan template ini, atau kita mau buat baru. Misalkan saya mau menggunakan template ini, klik aja. Tunggu ini muter ya. Nah, terus tinggal dirubah aja. Misalkan ini tulisan ini nama klub ya Bapak Ibu ya. Tulis saja, misalkan situsnya SDN 1 Sukapule. Nah, tinggal ganti kayak gini. Terus gambar ini mau dirubah, ubah gambar, upload, cari gambar di penyimpanan. Misalkan saya mau milih gambar ini nanti. Nah, ke sini Bu, nanti akan otomatis gambarnya berubah. Jadi dari sini ini ada tanda 3 titik, ini diklik, terus properti. Kalau kita mau nambahkan sub halaman ya, sub halaman itu nanti kalau kita klik ini bawahnya ada lagi kayak anaknya gitu. Ini sub halaman. Di program sekolah misalkan kita tambah misalkan ekstra kurikuler. Nah, kita klik Bu. Nah, ini muncul di sini Bu. Terus kita mau ngisi di sini Bu. Di apa ini namanya? Halaman ekstrakurikuler, kita mau ngasih apa? Ini bisa disesuaikan. Jadi itu caranya untuk membuat Google Site. Manfaatnya lagi ini mudah, ini ada template-nya yang bisa kita gunakan. Mau kita di sini nambah link, nambah ini video, itu bisa langsung. Google Drive saya ini yang biasa ya. Ada yang namanya Google Drive dari akun Belajar ID. Saya tidak pusing lagi. Itu. Kita kembali Bapak Ibu ke Google Drive akun Belajar ID. Oke. Maaf, salah saya. Drive. Nah, tadi ya keunggulannya, perbedaan di situ. Di sini Bapak Ibu, penyimpanan ini kita lihat ya. Ini tulisan saya sudah menggunakan berapa.
tidak, istilahnya kapasitasnya tinggal berapanya tidak ditunjukkan. Kenapa? Karena ini sangat besar, tak terbatas. Kalau dulu 5 tera ya, di sini tulisannya dulu 5 tera, sekarang ini tulisannya ganti, hanya kita sudah menggunakan Google Drive ini berapa yang sudah kita simpan. Ini saya sudah menyimpan 10,29 GB di sini, sudah saya gunakan. Terus Bapak Ibu, saya tadi sampaikan kalau ingin Bapak Ibu kerja pakai Google Docs, Sheet, Slide offline, itu dari sini Bapak Ibu, dari Google Drive. Setelannya kita hidupkan. Jadi kita rubah dulu setelannya. Setelannya dari tanda ini, gerigi ini, diklik aja. Terus ini dicentang ya Bapak Ibu ya. Buka edit file Google Documents with slide offline. Kalau Bapak Ibu tidak nyentang ini, kita tidak bisa kerja offline. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya akan jelaskan Bapak Ibu, misalkan kita mau berbagi. Saya jelaskan dulu, misalkan maaf kalau Bapak Ibu belum familiar dengan Google Drive. Bapak Ibu mau ngupload file, mau nyimpan di sini. Ini caranya dari sini. Tanda plus ini Bu, klik. Kita mau ngupload file, maka ini klik aja upload file. Cari file yang mau kita upload. Misalkan saya ngupload, ini ada file naskah soal paket matematika. Kalau Bapak Ibu mau nyimpan di folder, ketik folder. Misalkan folder yang mana, silahkan dipilih kayak gitu. Selanjutnya kalau Bapak Ibu mau membuat folder baru di sini, klik folder baru. Misalkan folder baru saya tulis sekolah, misalkan. Nah, muncul di sini. Saya kemarin berbagi dengan Bapak Ibu file-file pelatihan kita pada hari ini dan kemarin. Itu sudah saya bagikan di sini. Saya sudah buatkan folder ini. Ini bisa diakses oleh teman-teman kita kalau aksesnya itu kita rubah. Misalkan seperti cara aktivasi akun Belajar ID ini. Kita rubah. Kalau tidak kita rubah ini pengaturannya, teman kita kesusahan untuk download. Atau kita mau bagikan link, ini link. Ini saya mau berubah agar teman bisa juga untuk download ya. Klik aja tadi tanda link. Terus ini jangan lupa pengaturannya dirubah, siapa saja yang memiliki link. Biasanya defaultnya itu kementerian. Bisa satu-satu, bisa juga Bapak Ibu langsung aja dari folder awalnya. Jadi ini folder awalnya, klik kanan, ini dapatkan link ini, Bapak Ibu klik, kemudian aksesnya dirubah. Nah kayak gini Bu, ini siapa saja yang memiliki, artinya teman-teman kita yang kita kasih link ini bisa membuka dia, tapi bukanya ini dia hanya melihat, artinya bisa juga download menggunakan, ataukah dia hanya ngasih komentar, atau juga kita beri kesempatan ngedit. Ini tinggal dirubah pengaturannya. Kalau sudah kita rubah, klik selesai. Kalau kita mau bagian linknya, salin link. Udah, caranya seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi, kalau kita mau masukkan folder atau file kita yang ini kan saya yang bawah-bawah tidak saya saya atur ya Bapak Ibu ya, masih ruwet istilahnya. Kita mau ngatur ini, kita masukkan ke folder biar rapi, klik kanan saja. Kemudian kita mau pindahkan kemana, klik dulu yang mau kita pindah, terus pindahkan ke, saya tadi tampilkan lokasi, klik pindahkan ke, nanti akan muncul mau kita pindah ke folder mana. Misalkan saya mau pindah ke berkas apresiasi GTK, klik aja pindahkan.
Nah, hilang Bu. Nanti akan rapi masuk ke ini berkas-berkas folder. Kalau masuk ke folder semua kan kelihatannya akan rapi, jadi seneng lihatnya. Tapi kalau berantakan seperti ini kan bingung. Tapi tidak usah khawatir, Bapak Ibu tidak bingung. Misalkan mau nyari file, tinggal klik saja. Saya pernah membuat surat misalkan, mau cari di drive kalau file Bapak Ibu sangat banyak, ini kan browser satu-satu, kita scroll ke bawah kan bingung Bapak Ibu. Cukup kita klik aja di sini. Ini ada gambar loop ini. Kita klik surat gitu. Nah, kemarin kita buat surat aktif mengajar. Klik aja surat aktif mengajar. Kita akan langsung dibawa ke sini. Nah, itu kelebihan dari Google Drive. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang belum yang Drive sudah, Classroom, dokumen, speech, slide sudah ya. Yang lain ini saya tidak jelaskan ya Bu. Chat, kemudian ada ini untuk Gmail. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari sendiri di PPT nanti saya bagikan. Izin 30 menit. Sudah 1 jam ini saya menyampaikan tentang akun Belajar ID. Apabila ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa tanyakan, karena setelah ini saya akan ngajak Bapak Ibu belajar tentang rumah belajar. Itu Mas untuk sesi akun Belajar ID. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Ya. Baik, terima kasih Mas Ibnu atas paparannya tentang Google Workspace for Education. Kami persilakan pada ibu-ibu peserta. Nggak ada bapaknya ya. Jadi Bapak Ibu peserta tanyakan tentang Google Workspace, silakan raise hand. Kalau kemarin kita batasi untuk pertanyaannya, kalau hari ini insya Allah sebanyak pertanyaan bisa dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, mungkin hari ini bisa dijawab. Silakan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Mana kita lanjut ke ini rumah belajar nanti setelah ini. Bagaimana? Ibu? Ada ini Bu Ruda Mayanti. Ada Ibu Ruda Mayanti. Ya, Ibu Ruda Mayanti. Silakan Ibu. Silakan Bu. Ibu Ruda Mayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruda Mayanti dari SMA Negeri 1 Teluk Gelam. Saya mau nanya tentang Google Classroom, Pak. Silakan Bu. Bagaimana cara menghapus kelas yang sudah pernah kita gunakan, tapi tidak lagi akan kita gunakan di Google Classroom, karena saya sudah coba-coba tapi belum nemu caranya gimana menghapus kelas tersebut, karena kelas yang sudah banyak kelas yang saya pakai di Google Classroom itu. Oh iya ya. Siswanya udah tamat, jadi mau dihapus, sudah dicari-cari caranya nggak bisa ngapusnya, gimana caranya. Baik. Terus yang kedua, mau nanya tentang Google Drive itu. Iya. Misalnya kan Bapak nge-share link ya. Iya Bu. Dari Google Drive Bapak kan. Iya. Nah, bisa nggak gitu saya langsung mindahkan ke Google Drive saya gitu tanpa harus download lagi, gimana misalnya langsung masuk gitu, apapun misalnya dalam banyak isinya, dalam link yang Bapak kirimkan itu banyak folder-foldernya, misalnya kalau mau di-download satu-satu kan banyak. Nah, ada nggak cara biar bisa langsung pindah ke Google Drive saya gitu? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ruda Mayanti dari SMA 1 Teluk Gelam. Ada 2 pertanyaan ya Ibu ya, menghapus kelas di Google Classroom. Dan yang kedua, bagaimana cara memindahkan file dari drive orang lain ke drive kita sendiri.
Baik, silakan Mas Ibnu. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus. Saya yakin teman-teman guru SMP, SMA ini tentunya kelasnya sangat banyak Bu ya. Kadang ngajar 5 kelas, 6 kelas ya, bahkan lebih. Kita akan praktekkan ya Bapak Ibu ya. Izin langsung saya berbagi screen dulu. Enggak dulu, salah saya. Oke, kita masuk ke Google Classroom ya. Pertama kita mau menghapus kelas ya Bu ya. Yang jelas kita harus masuk dulu ya Bu ya ke Google Classroom kita. Nah, ini kan ada tampilan kelas-kelas Bu. Lalu langkahnya gimana cara menghapusnya? Ini kita pilih dulu. Ini ada ini Bu. Maaf ya. Mana? Saya misalkan ini ada kelas 6B 2021-2022. Kita klik di sini Bu. Mas Ibnu, izin. Ya, silakan Mas. Izin Mas Ibnu, itu tampilannya masih drive ya? Oh, masih drive? Mas Ibnu share screen-nya masih drive. Sebentar, Mas. Ya. Sebentar. Saya ulangi lagi. Nah, kadang kayak gitu. Drive, Mas. Nah, saya ulang lagi. Sudah Mas, tampil ke Google Classroom ya. Siap. Oke, saya lanjutkan ya Bu ya. Ya, Classroom. Nah, untuk menghapus ini kita pilih kelas yang kita akan hapus. Misalkan saya mau ini ya Bu, kelas 6B 2001-2022. Kita klik tanda 3 ini ya, 3 titik ini Bu. Terus arsip Bu. Klik. Nah, udah Bu. Itu caranya kayak gitu ya Bu ya. Untuk yang pertanyaan pertama ada cukup bisa menjawab Bu. Bu Ruth siapa? Iya. Ternyata itu untuk hapus ya, pantas saja dicari-cari tulisan hapus nggak ada. Ternyata arsip. Arsip, ya. Bu, ya. Diarsipkan itu. Diarsipkan. Jadi kelebihannya itu Kalau diarsipkan masih bisa Buka lagi. dipulihkan lagi gitu. masih. Misalkan suatu saat kita memerlukannya Bu ya. Itu Ya. bisa kita gunakan lagi. Dan jangan khawatir, ini tidak akan mempengaruhi kapasitas memori di laptop kita atau gadget kita Bu ya. Cukup pertanyaan pertama Bu ya. Sekarang ke pertanyaan kedua. Mau memindahkan folder ya Bu ya, ke folder kita. Tampilannya sudah ganti ke folder belum Mas ini Mas? Masih Classroom. Classroom, saya pindah lagi. Nah. Oke. Jadi ini pertanyaan Bu Ruth Damayanti, saya yakin mewakili teman-teman yang lainnya. Daripada download satu-satu, langsung pindahkan aja. Bener Bu? Nah. Biar mudah Pak Ibnu. Ya betul Bu. Nah, ini kayak gini Bu ya. Ini kalau dari akun saya masukkan dari ini aja, maaf. Kita dari grup ya, website ya, apa grup WhatsApp maksudnya. Jadi saya mau mencontohkan dari grup WhatsApp aja Mas. Siap. Nah, kita bagi screen grup WhatsApp. Ini tampilan WhatsApp saya. Ini WhatsApp sekarang bukanya agak lama Bu ya, perlu waktu ini.
inilah. Benar. Misalkan yang mau minum, relax aja Bu, santai Bu. Tadi saya lihat ada temen guru yang sambil nyetir ya. Hati-hati Bu ya. Semoga selamat sampai di rumah. Kita milih misalkan ini Bapak Ibu ke grup pelatihan ya. Nah, kemarin saya kan nggak ngasih ini ya, ngasih apa namanya link ke Google Drive saya. Nah, saya cari dulu. Bentar, ini agak lama, atau biar mudah tak kirim ulang lagi dulu. Bentar. Misalkan ini misalkan ngirim. Nah, ini kan ada drive yang saya bagikan di grup ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Klik aja ini linknya. Siap Mas, siap. Kita klik linknya. Udah ganti ke drive saya Mas?